wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Saya mana? Wal yaumil akhir. Lan iman kelawan al yaumil akhir, hari akhir. Maka hari kiamat disebut dengan akhirul ayyam, akhir dari hari. Kalau begitu sesudah kiamat, masuk kiamat, setelah kiamat kan tidak ada hari ya. Makanya apa itu benar seperti itu? Tahun 2004 saya pernah membaca sebuah majalah di Kairo, itu ditulis oleh salah seorang tokoh, seorang ulama. Ketika beliau ditanya, ini kaitannya dengan al-yaumil akhir, apakah surganya Adam alaihissalam, Nabi Adam, itu sama dengan surga yang besok akan kita pakai kita ya, GR apakah surga yang ditempati oleh orang yang masuk surga besok, surganya Adam itu apa sama dengan surga yang besok kalau orang-orang masuk ke dalam surga? Beliau menjawab, saya baca di sebuah kolom itu, masuk akal sebenarnya. Jawabannya tidak. Jadi surga yang ditempati oleh Nabi Adam itu beda dengan surga yang akan, agak GR dikit ya, yang akan kita tempati besok. Artinya tidak sama. Bahkan beliau menggambarkan yang dimaksud surga di dalam kata, untuk Nabi Adam itu adalah sebuah tempat yang mulia, yang seperti surga. Gitu. Alasannya beliau menyampaikan, seingat saya ada 6, tapi saya ingat berapa gitu, nanti kita bahas. 1, karena tidak mungkin di surga itu ada aturan. Kan Nabi Adam di surga, di sana ada perintah, ada larangan. Perintahnya apa? Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah kamu di surga itu, Adam dan Hawa, sesukamu. Tapi jangan kau dekati dulu. Di surga kok ada jangan? Maksud di surga ada no smoking gitu. Surga itu bebas. Nah, itu berarti surga itu yang ditempati Adam bukan surga yang kelak dijanjikan oleh Allah. Yang kedua, Nabi Adam di surga waktu itu alaihissalam itu digoda oleh setan. Makanya Al-Quran mengatakan fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuld. Iblis itu ya, kemudian fawaswasa, menimbulkan rasa waswas di hati Adam ya. Kata Quran, setan mengatakan, bukankah aku telah menunjukkan kepadamu sebuah pohon keabadian, pohon yang langgeng, syajaratul khuld. Di situ ada fawaswasa ilai syaiton qala. Makanya tidak pakai kata waqala, karena yang walaupun sama-sama jumlah khobariyah, ini dalam gramatika, walaupun munasabah tetapi tidak diberi dengan kata waqala, karena isinya kata bukankah aku telah menunjukkan kepadamu Adam syajaratul khuld, itu isinya fawaswasa ilai syaiton. Itu kalau dalam istilah gramatika disebut shibhu kamal ittisal. Disebut dengan kamal ittisal. Ini Mas Safa tak suruh di sini karena ada 2 kali saya pengajian itu dia menyalahkan saya ya, dan memang setelah diulang saya karena sabkul lisan. Pertama, saya pernah mengatakan, kata Fafa, itu surat Makkiyah yang diturunkan oleh Allah sebelum hijrah ke Habasyah. Yang benar kan ke Yasrib atau Madinah. Saya tak seneni. Lah ora mbok elingno. Lah kula nyoteng. Yang kedua, ketika kemarin saya mengatakan istri Zakaria itu akhiran. Akhiran itu artinya adalah mandul, istri Zakaria. Tapi saya kemarin mengartikan tua. Setelah ngaji dia mengingatkan, bah kemarin itu mengartikannya salah. Loh gak boleh no, karena kalau sudah terlalu jelas kadang-kadang sabkul lisan. Dia bilang, lah kula nyoteng alasan ngono. Wis gak usah nyoteng ning kene. Jadi itu namanya kamalul ittisal. Nah, setan menggoda, berarti di surga ada setan. Enggak masuk akal dong. Kata ini seorang tokoh dari Mesir ya.
seorang pemikir dan alim, alim. Tidak mungkin ada setan. Lah nek nang swarga ana setan iki nek mbak-mbak mlebu swarga. Wah, ono demit ae wedi teng. Masa ning surga ono demit. Ono nyiblorong barang. Tanya itu. Yang kedua, yang ketiga, dia mengatakan di surga itu tidak ada hari. Ini maksudnya yaumul akhir. Tidak ada hari. Lah, Nabi Adam dibikin oleh Allah hari Jumat, itu hadisnya. Kiamat berdiri hari Jumat. Jadi masih lama lah ya. Hari Jumat dan pada bulan Muharram. Nah, Adam dikeluarkan dari surga juga pada hari Jumat. Cuma riwayat hadis dalam ini berbeda-beda. Ada yang mengatakan 6.000 tahun, ada yang mengatakan 1 hari. Jadi diciptakan hari Jumat dan Adam itu dikeluarkan dari surga juga hari Jumat. Berarti dalam 1 hari. Tapi Ibnu Abbas mengatakan 84 tahun. Karena Adam diciptakan 40 tahun, itu didiamkan oleh Allah. 43 tahun dia di surga dikeluarkan. Berarti jumlahnya 84. Nah, di surga selama 80 berapa? 4. Nah, itu berarti di surga ada hari. Kalau ada hari berarti ada bulan. Karena rangkuman hari berarti minggu. Rangkuman minggu berarti bulan. Bulan berarti tahun. Nah, berarti di surga ada kalender dong katanya. Mosok tuh kalender tuh golek tanggal abang. Saiki tanggalnya abang kabeh kapok ya. Ya gitu. Kemudian yang keempat. Hari kiamat itu hari kiamat. Orang masuk surga itu melalui proses hisab. Itu nas. Jadi kalau Nabi Adam dulu dihisab apa enggak? Enggak. Loh, kalau enggak dihisab, ya berarti surganya Adam itu bukan surga yang akan kita tempati. Ini pendapat. Tapi sebenarnya ini bukan semacam sanggahan, tapi sebuah perbandingan. Begini. Nabi Adam, ya, menurut saya ini, Nabi Adam itu kenapa di surga ada aturan? Karena menurut saya surganya Adam itu ya surganya kita besok kalau masuk. Karena surga itu kan macam-macam. Ada Al-Firdaus, ada An-Naim, kemudian ada Jannatul Khulud. Nah, ada surga namanya Al-Khulud. Dan Jannatul Khulud ini yang ditempati oleh Adam menurut pengetahuan saya. Tapi boleh salah ya. Pertama, Nabi Adam itu diciptakan di surga, tidak masuk surga. Kalau masuk kan dari luar baru masuk. Dan Nabi Adam diciptakan di dalam surga. Karena itulah maka dia masih kena aturan-aturan. Oleh sebab itu Allah kan berfirman, Ya Adamuskun. Coba, Allah kan tidak berfirman, Ya Adamudkhul, tapi uskun. Menempatlah kau, berdiam dirilah, uskun, anta wa zaujuka, engkau dan istrimu. Ini bahasanya kau dengan istrimu. Makanya sampean yang cepat-cepat kawin. Ngoten nggih paham mboten? Karena ora kawin berarti ora termasuk ya ada muskun anta wa zaujuka. Ya. Perintahnya Allah uskun, berdiam dirilah kau di surga, bukan masuklah kau ke dalam surga. Berarti Nabi Adam memang diciptakan di surga, dia tidak masuk surga kalau masuk dari luar. Ya, di sana uskun anta wa zaujukal jannah. Di sana ada kata jannah. Kita kembali kepada qawaid fiqh mengatakan al aslu fil kalam al haqiqah. Yang asal pada ucapan itu adalah apa adanya. Kalau dikatakan surga ya surga. Gitu. Jadi bukan dalam bentuk kiasan. Ya. Di sana ada ya ada muskun anta wa zaujuka. Ini pertama saya mengatakan. Tapi ada saya terangkan sampingan tapi agak melenceng dari itu. Kalau Al-Quran bilang wazau juga, artinya apa? Allah tidak pernah menyebut nama seorang perempuan di dalam Quran kecuali Maryam. Ingat itu, kecuali Maryam. Karena Maryam tidak menikah. Makanya Maryam kalau dinisbatkan dalam bentuk nasab kepada atasannya disebut dengan ya ukhta Harun, makana abuki imra'as sau'i wa makanat ummuki baghiyah. Itu ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun. Artinya maksudnya adalah Maryam. Ya. Kalau Allah menyebut nama laki-laki jelas, ya, jelas. Ya Dawud, ya Isa bin Maryam, ya Musa, ya Nuh. Tapi kalau giliran yang perempuan itu pakai status. Jadi kalau mengabarkan tentang Abu Lahab, Allah Dawud tabbat yada Abi Lahab jelas. Tapi giliran istrinya wa mra'atuhu, kan begitu. Ya. Ini pernah saya dalam ceramah manten dulu saya sampaikan akhir tahun 90-an. Ya ada muskun anta wa zaujuka dengan kata wa zaujuka dan istrimu. Wa zaujugal jannah. Tidak pernah menyebut. Satu-satunya laki-laki yang disebut dalam Al-Qur'an dari sahabat. Siapa? Zaid. Ya, siapa namanya? Zaid.
Al-Quran jelas berfirman, Allah berfirman, walamma qada Zaidun minha wataran zawajnakaha. Ketika Zaid sudah selesai proses perceraiannya, aku nikahkan engkau dengan istrinya, yang mantan istrinya, namanya Zainab. Nah, ini pernikahan ini langsung walinya adalah Allah. Biar gak kalah keren sama Nabi Adam. karena kalau Nabi Adam kan dinikahkan oleh Allah dengan Hawa, tapi mas kawinnya kan baca sholawat kepada Rasulullah, kan begitu. Nah, Rasulullah dinikahkan oleh Allah dari langit, langsung walinya Allah, dan mas kawinnya hanya menyebut nama Allah, tidak pakai menyebut baca sholawat kepada Adam. Berarti kan menurut saya fadlnya, kerennya kan masih keren siapa? Keren Nabi Muhammad SAW. Makanya Zainab mengatakan zawajakunna ahlukunna wa zawwajanillahu min fawqi sab'i samawat. Kalian dinikahkan keluargamu, tapi saya dinikahkan oleh Allah langsung dari atas langit sab ke-7. Siapa Zainab? Zainab itu misalnya Kanjeng Nabi. Karena Zainab itu, ya, Sayyidah Zainab itu ibunya namanya Umaymah. Umaymah itu putrinya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu punya putra namanya Abdullah. Abdullah punya adik namanya Umaymah. Abdullah punya putra namanya Rasulullah. Berarti Rasulullah dengan Zainab binti Jahas, dengan Sayyidah Zainab pernah apa? Sepupu. Tapi ada ulama fikih yang mengatakan nikah sepupu makruh. Rasulullah nikah dengan sepupu, maksudnya di makruh itu dikhawatirkan karena kalau saudara dekat kan sering kumpul-kumpul gitu kan, kok terus gak patek terangsang, mereka sering kayak dulur deh gitu, nanti bisa-bisa melemahkan syahwat gitu. Kalau melemahkan syahwat efeknya nanti anaknya kurang cerdas kan begitu. Ya, jadi begitu. Nah, yang kedua, pandangan ulama fikih sebagian itu karena dikhawatirkan mbah-mbahnya itu punya penyakit yang menurun, misalnya kayak diabetes, kayak ini menurun, nanti kan akhirnya untuk sang cucu ini lebih kuat. Kalau tidak masalah. Rasulullah itu menikah dengan sepupunya, dan itu pernikahan yang istimewa karena walinya dari Allah. Ya. Umaymah siapa? Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib itu adalah kakeknya Rasulullah yang paling berjasa. Dan dia sangat berjasa. Kenapa? Ketika Rasulullah itu lahir, ya, kan dalam keadaan yatim. Kemudian ibunya setelah melahirkan mencari tukang susu, ya, tukang ASI, karena kebiasaan perempuan Arab yang terhormat itu tidak pernah menyusui anak. Jadi kalau lahir anak dicari tukang susu, disusui, ada yang mengatakan riwayat hanya 2 atau 3 hari. Setelah itu diserahkan kepada orang. Ketika mencari tukang susu susah. Kenapa? Karena kebiasaan orang Arab, perempuan berpikir kalau anak yatim biasanya ora patek duit keluarganya karena tulang punggungnya meninggal. Maka yang mencarikan adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mencarikan seorang perempuan yang namanya Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Ya, dari mana? Bani Sa'ad. Disusui. Maka Nabi punya saudari sepersusuan, punya saudara sepersusuan. Karena Halimah ketika menikah dengan Haris bin Abdul Uzza itu punya 4 anak. Berarti kan saudara Rodo'ah, saudara sepersusuan dengan Rasulullah. Ini, ya, Halimah As-Sa'diyah yang menyusui. Ya. Ketika Halimah As-Sa'diyah selesai, dia dalam usia 5 tahun dikembalikan kepada siapa? Kakeknya, yaitu Abdul Muttalib, dikembalikan kepada ibunya. Ya. Makanya Nabi ketika menikah dengan Khadijah dalam usia 25 tahun, itu pesta pernikahannya, karena Khadijah itu seorang perempuan yang kaya, Sayyidah Khadijah itu, dia banyak undangannya. Di antara yang diundang adalah siapa? Halimah As-Sa'diyah. Makanya sampean pas nikahan atau mantu ojo lali ngundang wong sing dhisik tahu ngeramut sampean. Nabi itu ketika Khadijah menikah dengan Sayyidah Khadijah, Halimah diundang. Ketika Halimah diundang dan Rasulullah tahu bahwa itu Halimah, Kanjeng Nabi langsung mengambil 10 domba gemuk-gemuk, diserahkan. Sampai Khadijah ini penasaran, siapa dia mas? Gitu kan? Kalau panggilannya kan belum jadi Rasul kan, usia 25 tahun kan. Kalau sekarang kan, siapa pak? Tapi pak belum punya anak kan ini. Siapa mas? Dia itu yang menyusui saya. Dia Halimah As-Sa'diyah atau nama aslinya adalah Suwaibah. Ya, dari Bani Sa'ad.
Khadijah ikut seneng, lalu dia mengambilkan 2 onta. Onta yang satu onta kemerah-merahan, yang satu onta kecoklatan. Kalau onta kemerah-merahan itu berarti kelasnya kelas Alphard. Kelas Alphard. Sekarang kalau kemerah-merahan, kalau kecoklat-coklatan itu kelas ras. Inilah ya berkat terbesar sepanjang sejarah Rasulullah menikah, ya, berkat nekani walimah. Mulih nggawa wedhus 10 lawemu lemu, nggawa unta loro kondang-kondang. Sampeyan esuke undangan wong sing tau ngomong sampeyan gawan ana Alphard. Itu Pak. Itu Halimah. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam perang Hunain, dalam perang apa? Hunain, ya. Itu ada segerombolan tawanan. Ketika salah satu dari tawanan itu adalah seorang perempuan. Ya, seorang apa? Perempuan. Namanya Syaimah. Syaimah mengatakan, saya ini saudari sepersusuan Rasulullah. Saya ini udah dicekel kalau wong Islam, ya, tentara Islam dia ngomong, ojo cekel aku iki dulure Kanjeng Nabi, dulur kanthi dulur rodoah. Nah, makanya ana wong aku duwe kanca nek kecekel kena operasi polisi, misalnya diperiksa itu ngomong saya tetangganya polisi ya gitu. Jadi ada sejarahnya. Tapi sahabat gak percaya. Dia mengatakan apa? Coba ayo kita bawa kepada Rasulullah, rombongan dibawa ke di hadapan Rasulullah. Ditanya, kamu mengaku saudari sepersusuan saya? Bukan mengaku, memang fakta. Dia kan belum Islam. Ini belum Islam ini. Saya ini anaknya Halimah As-Sa'diyah. Nabi pangkling kan, karena sudah lebih dari sudah berpuluh-puluh tahun, sudah lebih dari 40 tahun tidak pernah ketemu. Duh, wiku anaknya Bu Halimah As-Sa'diyah. Nggih. Coba sebutkan kepada saya sesuatu yang membuat saya ingat kamu. Makanya kita dalil reuni, ada paham? Sebutkan saya ingat kamu. Kemudian apa? Syaimah ini menyebutkan, wahai Muhammad kecil, dulu, wahai Muhammad, kamu ingat gak dulu ketika kita bermain-main di Khaymah Bani Sa'ad? Terus kita kan peta umpet, tapi aku selalu ketahuan. Ketahuan karena aku jengkel, maka ku pukul pahamu dan ku injak kakimu. Dan saat itu kamu merengek-rengek kan? Lalu aku takut sama ibu, lalu kau ku gendong. Nah, ketika saya gendong, kamu nakalan Muhammad, kamu menggigit pundak saya. Nabi menahan tertawa, dia ingat, kamu menggigit pundak saya. Kemudian saya mengadu kepada ibu supaya aku dibela oleh ibu. Tapi apa kata ibu ketika aku bilang, Bu, Muhammad ini nakal. Ibu bilang, yang nakal enggak Muhammad, pasti kamu yang nakal. Ingat enggak ketika kita lalu jongkrok-jongkrokan, ya? Kamu mendorong saya dan saya mendorong kamu dan ibu melerai, lalu kita bersama-sama Nabi tertawa terpingkal-pingkal sampai sahabat melihat mata Nabi berkaca-kaca. Oh iya bener-bener. Nabi bilang stop. Ojo terus. Ini masa lalu. Ojo terus. Nggih, Masya Allah. Oleh Nabi kemudian perempuan ini dikasih hadiah. Ambilkan saya domba 17. Ada yang mengatakan 20. Ya. 17 atau 20 kambing, bawa dia pulang. Karena memang hak prerogatif Nabi waktu itu kalau ada tawanan, ini ditawan, ditebus atau di penjara. Itu apa kata Nabi, hak prerogatif. Jadi tidak dikatakan lu tawanan yang lain dibiarkan, yang ini kok dibiarkan karena ini. Tidak bisa, karena ini hak prerogatif dari Rasul. Tidak bisa dikatakan adil atau tidak adil karena ini haknya Rasul. Dibebaskan oleh Nabi, maka dia langsung di depan Nabi itu mengatakan, Masya Allah Muhammad, akhlakmu sungguh mulia. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Maka Syaimah masuk Islam dan ditawari Nabi untuk hidup di Madinah, tapi Syaimah dia lebih suka untuk ke sana sambil berdakwah. Coba ini, ya, masa siapa? Masa kecil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Halimah As-Sa'diyah mengembalikan Nabi Muhammad ke siapa? Ke mbahnya. Halimah ini capek, dia tertidur ketika mau masuk kota Mekah. Saat tertidur, Nabi Muhammad ngeluyur. Muhammad kecil nih, usianya kira-kira 4 atau 5 tahun gitu. Ngeluyur itu. Lupa jalan, nggak bisa pulang. Halimah terbangun mencari Muhammad seharian nggak ketemu.
Oh, di mana ini Muhammad? Di mana? Mencari Rasul tidak ketemu. Di mana Muhammad itu anak kecil? Karena tidak ketemu, maka Halimah datang ke siapa? Mbahnya sambil menangis. Ini saya kehilangan Muhammad ketika masuk di sana. Saya tertidur, Muhammad luyuran meneng niku kula padosi mboten kepanggih. Mangke ana Gus kok seneng ngluyur ya ana sejarah ngono lho. Sejarah jilid kedua apa ketiga ini. Kemudian Abdul Muthalib itu menyuruh siapa? Punggawa-punggawanya menyuruh pelayannya untuk mencari dan akhirnya ketemu di sebuah lembah. Makanya ahli tafsir, sebagian ahli tafsir mengatakan ketika Allah dalam surat Ad-Duha mengatakan dalam surat Ad-Duha itu alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Itu Allah ingin mengingatkan bagaimana Rasulullah ketika masa kecil dia pernah tersesat. Jadi bukan jalan sesat, tapi tersesat jalan. Itu wajar, anak kecil main-main terlalu jauh kan, akhirnya tersesat jalan. Fahada, kemudian ditunjukkan jalan. Karena ada penunjuk jalan, yaitu Abdul Muthalib. Ya. Jadi ini yang berkaitan dengan tadi Zainab, kemudian berkaitan dengan siapa? Abdul Muthalib. Ya. Nah, kembali kepada tadi yang dikatakan al-yaumil akhir itu dengan kata ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, menurut pendapat saya, kalau dikatakan bahwa di surga itu bagaimana mungkin ada setan, iblis itu divonis oleh Allah. Tetapi belum diusir dari surga. Jadi dia masih ada haulal jannah, dia masih ada di sekitar surga, mungkin di taman-taman surga begitu. Tapi karena diusirnya setan itu bersamaan dengan semua burung merak, ular, dalam diusir. Jadi waktu itu katakanlah Allah itu cuci gudang gitu, cuci gudang, cuci surga. Ya. Kemudian kalau dikatakan lagi bahwa kenapa di surga itu ada hari yang dimaksud oleh surga itu adalah bi'tibari ayyamid dunya. Itu kebanyakan ulama-ulama mengatakan begitu. Karena apa? Karena jelas Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, ya, riwayat dari Ibnu Asakir, dia inna ahlal jannati yahtajuna ila ulamaihim kama hum yahtajuna ila ulamaim fid dunya. Penduduk surga itu butuh kepada ulamanya sebagaimana mereka butuh kepada ulamanya ketika di dunia. Kenapa? Wadzalika li'annahum yazurunallah fi kulli jumu'atin. Lihat dalam kitab Mukhtarul Ahadits. Karena mereka itu ketika hari Jumat yazurunallah, ya, fi kulli jumu'atin. Setiap hari Jumat itu mereka datang menziarahi Allah. Ya. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, ditawari, apa yang akan kau minta? Karena kehidupan di surga kan sifatnya dinamis. Apa yang kau minta? Fayaltafituna ila ulamaihim. Mereka ingin tapi segan karena haibahnya Allah, lalu noleh kepada ulamanya. Kemudian ulamanya menyampaikan, ya Rabb, hum yatamannauna ini gini. Hum tamannau kada wa kada. Hum tamannau dalam hatinya kada wa kada. Demikian. Mereka butuh kepada ulamanya. Artinya apa? Mereka masih dikatakan wadzalika li'annahum yazuruna fi kulli jumu'atin, setiap hari Jumat. Maka kemudian kalau ada hisab bagaimana? Gini, tidak mungkin orang bisa masuk surga. Adam belum dihisab. Bagaimana dia masuk surga? Bagaimana dia di surga? Maka surganya berbeda, kan tadi saya katakan begitu. Sekarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu dalam kitab At-Ta'bir itu ada bab namanya Al-Qasru fil Manam. Dalam kitab apa? At-Ta'bir. Itu riwayat Bukhari, tapi ditulis dalam kitab At-Ta'bir. Rasulullah pernah bercerita kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an dan kawan-kawan. Ya. Cerita apa Nabi cerita? Ra'aitu lailatan usriyabi, saya melihat pada waktu Isra Mi'raj. Itu sebuah surga. Saya di dalam surga itu, saya melihat kamarnya indah-indah, kata Nabi, ya. Tiang-tiangnya terbuat dari zabarjad, lantainya terbuat dari marjan, sirup, dari marjan, indah sekali, dari mutiara, dari intan berlian, dan kasurnya tlemeu, ya, apa namanya? Yes,
ini itu luar biasa, terbuat dari emas kaki-kaki ranjangnya itu. Umar dalam kajian Nabi, fadonantu annahuli, saya menyangka itu untuk saya, maka saya fasa'altu al-khazin, saya tanya kepada penjaga surga, liman hadza, bahasanya bukan pakai hadi, tapi liman hadza, ini indah kamar surga yang indah ini untuk siapa? Dijawab oleh penjaga malaikat, katanya apa? Lifatan min Quraisy, untuk pemuda dari Quraisy. Ketika dijawab dari Quraisy, fadonantu annahuli ya Umar, saya menyangka itu untuk saya, karena penjaganya bilang lifatan untuk pemuda min Quraisyin, dari Quraisy. Karena Nabi mengatakan innallaha astafa min waladi Ismail bani Kinanah wa min waladi Kinanah Quraisyan wa min bani Quraisyin Hashimiyan wastafani min bani Hashim. Allah memilih keturunan Ibrahim itu Ismail. Dari Ismail itu dipilihlah Bani Kinanah. Dari Kinanah dipilihlah bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy dipilihlah Bani Hashim. Dan aku yang dipilih dari Bani Hashim. Maka Nabi itu disebut apa? Choice from choices. Jadi pilihan dari pilihan. Ngerti pora ya? Pilihan dari pilihan. Dipilih. Maka aku menyangka itu untuk aku. Ya. Menyangka untuk aku. Liman hadza, ditanya untuk dari lifatan min Quraisy. Ternyata itu adalah bukan untuk saya, karena saya lebih tinggi dari itu. Ternyata itu li Umar bin Khattab, kata penjaganya. Ini untuk Umar, Kanjeng Nabi. Untuk siapa? Umar bin Khattab. Apa Kanjeng Nabi? Ya Umar, dalam Kanjeng Nabi mulai agak menangis, dia terharu dengan cerita ini Umar. Sampai anak guyang-guyu udah terharu dong. Umpatnya dudu Umar, ngoten nggih. Apa? Ya Umar, laula ma a'lamu min ghiratika ya Umar la dakhaltu. Andai saja Umar, waktu itu saya di surga, saya melihat kamarmu yang indah dan bidadari yang cantik-cantik. Andai saja saya tidak ingat bahwa engkau ini adalah orang yang pencemburu, aku sudah masuk ke dalam. Aku delok-delok lah, yo delok-delok wong widodari kabeh kan ngefan ning Kanjeng Nabi ngono nggih. Semua bidadari surga itu ngefan kepada Rasulullah. Andai saja saya tidak ingat kau cemburu, aku sudah masuk. Maka Umar langsung bersimpuh di depan Nabi. Ya, dia mengatakan, wa kaifa agharu alaika ya Rasulullah. Ya, atas dasar apa? Ini bahasanya wa kaifa, tapi orang bagaimana? Wa kaifa, atas dasar apa saya cemburu kepadamu ya Rasulullah? Bukankah semua fasilitas yang kau ceritakan untukku itu berkah dari aku menjadi sahabatmu? Wa inni lam akun aghar alaika ya Rasulullah. Saya tidak cemburu Kanjeng Nabi. Saya tidak cemburu Kanjeng Nabi kepadamu. Ketika Rasul sudah berpaling, Umar masih bengok-bengok. Wallahi lam akun aghar ala Rasulullah. Saya tidak cemburu kepada Rasulullah dalam soal ini. Itu bidadari. Nah, saya tanya, Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Saya tanya, sudah dihisab apa belum? Belum. Ini makanya bisa saja orang masuk surga belum ada hisab. Ya, kalau dia orang tertentu seperti Rasulullah. Makanya saya tetap berpendapat bahwa, dan saya bisa salah ya, karena ini murni pendapat saya bisa berpendapat bahwa surga yang ditempati Nabi Adam adalah surga yang besok juga akan ditempati oleh manusia ketika kita masuk surga. Amin ya Rabbal alamin. Ya, jadi ini dalam pembahasan al-yaumil akhir tadi saya katakan hari akhir, akhirul ayam. Tapi masih ada hari, tapi bi'atibari ayyamid dunya. Karena penyebutan yaumul akhir itu banyak sekali. Ada namanya yaumul ba's, hari kebangkitan. Apalagi misalnya yaumal azifah, benar ya. Ya, Al-Qur'an mengatakan azifatil azifatu laisa laha min dunillahi kashifah. Afa min hadzal hadisi ta'jabuna wa tadhakun wa la tabkun. Ya. Ini namanya azifahnya hari sudah dekat. Ya. Misalnya lagi ya Al-Qari'ah. Iya, itu. Al-Qari'atu mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Ya, itu juga disebut sebagai hari kiamat. Misalnya lagi apa? Yaumul Fasl. Ya, Yaumul Fasl. Hari pemisah antara orang baik dan orang buruk. Itu korelasinya dengan ayat wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wahai para pendosa, berpisahlah kau dari mereka, karena di akhirat tuh orang baik dan orang jelek tidak bisa ketemu. Kalau di dunia ini orang baik dan orang jelek jadi satu, sehingga kita tidak tahu orang ini baik atau orang ini jelek. Makanya Abul Hasan Asyadili kan mengatakan orang baik itu belum tentu benar-benar baik.
Tapi mungkin saja karena dia berada di antara lingkungan orang-orang buruk, maka dia tampak menjadi baik. Dan orang yang jelek, orang buruk, belum tentu dia benar-benar buruk. Mungkin karena dia berada di sekitar orang-orang yang baik, sehingga dia tampak buruk. Itu ya. Kowe kabeh ku ganteng, tapi ganteng lah ono loro. Ono sing gampang difahami, ono sing susah difahami gitu. Mau ning ganteng tapi rada susah difahami gitu. Mikir sih ganteng apa ora gitu. Kalau kabeh sampean ku ganteng ya. Dene-dene sampean ketok ora patek ganteng, iku mergo jejeranmu luwih ganteng. Kayak Mas Dun kan sakjane ya ganteng to nggih. Nah, tapi mergo jejerane kiai sing luwih ganteng. Akhirnya ora patek ketok ganteng. Lah nek sampean kepengin ketok ganteng, jejerono wong elek. Ya. Kalau ada orang itu baik, belum tentu dia benar-benar baik, tapi karena dia berada di sekitar orang-orang yang buruk. Makanya kowe apik ojo GR. Itulah. Makanya Abdul Hasan Asyadili mengikutkan kata maksiatun aurasat zulla wang kisaran khairun min ta'atin aurasat izza wastikbar. Orang yang berbuat salah, berbuat dosa, tetapi dia merasa asor dengan perbuatan itu lebih baik. Lebih baik. Lah, orang melakukan dosa itu baik apa enggak? Ya enggak baik. Tapi Allah ini ulama ini masih mengatakan itu masih lebih baik dibandingkan dengan taat yang melahirkan rasa sombong. Kowe ahli ibadah tapi rumongso, ya. Sombong. Makanya dalam hadis juga Mukhtar kan disebutkan apa? Innallaha yanduru ilal kafir wala yanduru ilal muzi. Allah itu masih berkenan untuk melihat orang kafir loh. Tapi Allah jelas tidak akan melihat orang yang bangga dengan dirinya. Aku ndak tahajud gitu. Bathukku lo ngepel. Iki min asar sujud napa min asaril karpet. Was gak ono wong kaya aku. Makanya ada sifat Allah yang perlu diwarisi dan Allah suka. Ya, innallaha jawadun yuhibbul. Allah itu maha loman dan menyukai orang-orang yang loman. Allah itu maha penyayang dan menyukai orang-orang yang penyayang. Makanya hadis yang pernah saya sampaikan, ar-rahimun yarhamumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Gitu ya. Paham betul niki? Itu yang tapi Allah ada sifat yang kalau Anda meniru Allah marah, apa? Al-mutakabbir, Al-qahhar, tiranis, ya. Allah marah betul itu. Bahkan Allah tidak mau melihat orang yang bangga dirinya. Hampir saja, baru hampir Nabi Sulaiman itu bisa naik di atas udara. Udara itu ditundukkan, angin ditundukkan. Angin dalam, bro. Bawa saya ke sana. Jadi kalau ada orang nyanyi, oh angin bawa aku ke sana, itu ceritanya Nabi Sulaiman, bukan khayal itu, ya. Itu bukan impian cintamu, ya, bukan kerinduanmu. Tapi Nabi Sulaiman pernah, ketika dibawa oleh angin, hampir saja Sulaiman, baru hampir loh, dia merasakan hebat bener Sulaiman, ya, anaknya Daud. Hebat. Begitu baru terasa, itu langsung angin berhenti dan dia terjatuh di bumi. Karena Allah tidak melihat orang yang al-muzhi, orang yang merasa dirinya sempurna. Makanya alamatus sa'adah, tanda orang yang bahagia itu an-nadhar ila man fawqahu fil ibadah wan nadhar ila man dunahu fid dunya. Kalau urusan ibadah lihat di atasnya dong. Aku kok mau sholat timbang waktu koncoku kok iso tahajud. Nah, ikut tahajud. Walah kok mau tahajud. Lah koncoku duha, ikut duha dong. Lah kok mau duha tok. Qiyamul lail ternyata ngono lho nggih. Jadi kalau urusan ibadah begitu. Kalau urusan dunia lumayan dia sudah motor timbang ontel gitu kan. Dia ontel lumayan iku malah melaku. Nek melaku tok ya lumayan ora semper kan gitu. Jadi kalau dunia melihat di bawahnya. Kebalikannya alamatus syaqawa, tanda orang celaka itu selalu melihat orang di atas ya dalam urusan dunia. Mau sepeda motor iku ono motor. Kok urusan motor tok nah kok duwe helikopter. Woi kok duwe pesawat pribadi. Kalau begitu ya pol-poli akhirnya malah tuku becak gitu. Gitu. Tapi kalau ibadah melihat orang di bawahnya, ini orang celaka ini. Aku lumayan dah subuh karo maghrib. Lah koncoku mau pendak Jumatan. Aku lumayan bisa gelem Jumatan. Lah koncoku pendak Idul Adha tok karo Idul Fitri. Kalau begitu kan kacau. Makanya orang baik itu belum tentu dia
benar-benar baik ya, hanya karena kamu berada di antara orang bodoh. Wong pinter durung karuan bener-bener pinter. Dia disebut pinter mergo di sekelilingnya orang bodoh. Wong goblok ya orang karuan goblok tenan. Mungkin karena dia berada di sekitar orang-orang yang pinter. Makanya kalau seandainya Abah disuruh memilih ya dari dua pilihan yang sama-sama buruk, mana yang saya pilih? Yang terbaik dari yang buruk-buruk atau yang terburuk dari yang baik-baik? Kalau saya pilih yang terburuk dari yang baik-baik, karena begitu saya ingin menjadi orang baik. Saya ingin yang terbodoh dari orang-orang dari apa? Orang-orang pintar. Kenapa? Kalau itu saya ingin jadi pintar. Tapi kalau kamu yang terpinter dari yang bodoh-bodoh, kamu akan terlena sehingga kamu malas belajar karena koncomu bodoh. Ya, nggih. Ada yaumul fasl. Ada apa lagi misalnya? Yaumuddin, lali ya. Maliki Raja Yaumiddin, hari agama. Maksudnya adalah hari kiamat. Malik Yam, pakai bahasa Malik, raja. Karena Allah kalau mengibaratkan sebuah autoriti, kekuasaan itu menggunakan raja. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Makanya Muawiyah bin Abi Sufyan ketika menunjuk anaknya yang namanya Yazid bin Muawiyah untuk menggantikan dia sebagai khalifah, itu orang-orang merasa heran, loh kok kayak kerajaan sih Pak Muawiyah Anda? Kan Abu Bakar dulu memilih Umar bin Khattab sebagai waliul ahd putra mahkota, itu kan orang lain Umar. Ketika Umar mau wafat, dia menunjuk beberapa orang menjadi tim formatur, dia melibatkan anaknya namanya Abdullah, tetapi untuk anaknya kan yusyar wala yukhtar, dia boleh bermusyawarah tapi tidak boleh dipilih. Nah, kemudian lahirlah Utsman. Dari Utsman menjadi Sayyidina Ali, itu adalah dengan baiat secara majmu'ah. Lah Anda kok menunjuk anak? Kata Muawiyah gimana? Muawiyah wong pinter. Tapi kayak begini, ada rodok berengkel kan ya. Yang melawan Sayyidina Ali dalam perang namanya Siffin. Kata Muawiyah, setahu saya dalam masalah kekuasaan itu dari Allah menggunakan bahasa raja. Kalau Allah menggunakan bahasa khalifah, itu adalah manusia secara keseluruhan. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi setiap manusia berhak untuk menjadi khalifah atas dirinya sendiri. Tapi kalau pemerintahan kan Allah qulillahumma malikal mulki. Katakan ya Muhammad, Allahumma ya Allah malikal mulki, wahai yang menjadi rajanya raja. Ya, Malikal mulki tu'til mulka man tasya, engkau mendatangkan kerajaan raja untuk yang kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan kau bisa melepas orang dalam kerajaan itu seorang raja. Nah, kan gambarannya pakai apa? Raja. Lah kalau raja, kata Muawiyah, ya saya milih kayak raja-raja dulu. Raja-raja dulu kan menunjuk anaknya. Nah, saya pilih Yazid. Ya, rada berengkel. Saking sering berengkelnya itu, ya. Rada berengkel gitu ya. Itu dalam bahasa, tapi orang kok yang berengkelmu, orang yang saya kira berengkelnya Sayyidina Muawiyah lain lagi kan. Dia punya alasan ya, punya apa? Alasan. Makanya ada hiwar, ada setelah Yazid menjadi khalifah itu anaknya Muawiyah, ada hiwar, ada semacam diskusi apa? Utama mana Muawiyah dengan Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz itu seorang khalifah yang sangat adil. Sangat apa? Adil. Sangat adil. Saking adilnya beliau itu, sampai di masa pemerintahannya, adhi'ab, serigala itu tidak memakan domba. Serigala iso rukun karo domba. Makanya pemimpin ku api, rakyatnya mesti rukun. Bahkan domba saja bisa rukun dengan serigala. Ketika ada seorang gembala menggembalakan di sana ada serigala, tiba-tiba serigalanya menerkam kambing, dia langsung baca istirja, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mata Umar bin Abdul Aziz, telah mati. Loh, kamu tahu dari mana? Itu ada serigala makan kambing. Itu Umar bin Abdul Aziz. Makanya sing enak niku ya, nak pimpinane elek, rakyate api, isa api. Rakyate welek, pimpinan api. Sing repot iku nak pimpinane elek, rakyate elek, iki negara taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya.
Makanya Sayyidina Ali kan pernah diprotes ketika jadi khalifah. Kan selama Sayyidina Ali 5 tahun jadi khalifah tidak pernah meletakkan pedang di atas peraduan. Perang terus, mulai Jamal, Siffin, Nahrawan melawan Khawarij, kan perang terus. Lalu dikritik. Ali, apa? Dulu waktu Abu Bakar jadi khalifah, rakyat itu tenang. Tapi kenapa ketika Anda jadi khalifah perang terus? Apa kata Sayyidina Ali? Dulu ketika Abu Bakar jadi khalifah kan rakyatnya baik-baik kayak saya, mesti aja tenang. Tapi sekarang giliran saya jadi khalifah, rakyatnya jelek-jelek kayak kamu-kamu ini, gimana nggak ruwet gitu. Jadi tidak selamanya pimpinannya api, rakyatnya berengkel ya sudah dirodok kacau. Dan Umar bin Abdul Aziz itu dibandingkan dengan Muawiyah macam nggak level, karena Muawiyah sahabat, Umar bin Abdul Aziz kelompok tabi'in. Ini nggak level sebenarnya. Sahabat tabi'in. Tetapi karena saking adilnya Umar bin Abdul Aziz menurut penilaian mereka, dan saking tadi apa saya katakan rondok brengkeli Muawiyah, sehingga dibandingkan dalam diskusi itu mana yang lebih utama. Ulama-ulama waktu itu banyak yang mengatakan Umar bin Abdul Aziz itu afdal, ya, lebih utama, atau khairun, lebih baik daripada Muawiyah. Lah di sana ada orang tua bilang begini, bagaimana Anda bilang bahwa Umar bin Abdul Aziz itu lebih utama dari Muawiyah? Dari mana? Katanya. Bayangkan kalau Rasulullah sholat menjadi imam, lalu makmumnya diantaranya Muawiyah. Nabi mengatakan Sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar siapa yang memuji. Lalu di belakangnya Muawiyah sebagai makmum mengatakan Rabbana walakal hamd. Ada nggak yang lebih indah dari itu? Fasakatu, diam semua. Diam. Bayangkan kalau Anda di belakang Rasulullah sebagai makmum, imamnya Rasulullah, lalu Rasulullah membaca dalam salatnya Sami'allahu liman hamidah, Maha mendengar Allah kepada orang yang memujinya. Lalu di belakangnya Muawiyah menjawab Rabbana walakal hamd, wahai Tuhan kami, bagimu seluruh puji. Ada nggak yang lebih indah dari itu? Tidak ada. Ya udah, berarti Muawiyah itu lebih utama timbang Umar bin Abdul Aziz ini, ya. Ini yang apa tadi saya katakan Malik, ada Maliki Yaumiddin. Jadi pakai menggunakan bahasa apa? Raja. Nah, sekarang makanya siapa Abu Ya'la Al-Faral Hambali maupun Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah selalu menyebutkan al-khilafah awil imamah. Kenapa disebutkan imamah? Yang penting ada tadbiratul umur, di sana ada pengaturan, ya, terhadap rakyat, ono pimpinan, ya, ada jaminan keamanan. Kalau di Indonesia ada kepolisian, ada jaminan pertahanan, yaitu tentara, ada menteri ekonomi, ada menteri bagian agama, maka itu namanya sudah disebut dengan imamah dalam bentuk republik. Dalam bentuk apa? Republik. Apapun, mau kerajaan, mau kekaisaran, mau republik, itu adalah pilihan, tetapi semua itu namanya tetap dalam konteks al-imamah. Itu lagi. Mohon. Ya yaumul apa tadi? Yaumul fasl tadi saya katakan. Ada lagi yaumul biasa ada yaumul hisab itu kan. Yaumul hisab, hari perhitungan. Kenapa disebut dengan hari perhitungan? Karena hisab itu ulama kalau sudah bicara tentang hisab itu lebih merasa tek daripada al-qari'ah, walaupun digambarkan yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, hari di mana manusia seperti anai-anai yang berterbangan, ya, berterbangan. Tapi kalau sudah bilang hisab, kalau gunung meledos, langit jungkel, itu itu kan rombongan. Tapi kalau hisab, bagaimana menghadapi hisabnya Allah? Ad-dunya halal wa hisab wa haram wa iqab. Dunia itu halalnya dihisab, haramnya disiksa. Dan dunia itu apa? Mazata an qadril hajah, yang lebih dari kebutuhan. Nah, aku ngelak ngombe banyu putih sak ceglokan, itu tidak dihisab karena ini bukan dunia. Tapi nek aku nganggo kopi kaya ngene iki, ini namanya lebih dari kebutuhan. Kenapa lebih dari kebutuhan? Karena ada kopinya, ada gulanya. Maka kalau saya minum kopi, besok dihisab. Tanya oleh Allah, kenapa Anda minum? Tata jawab, ya mbong dapur. Beres. Nah, sekarang begini. Tentang yaumul hisab, hari lain dari al-yaumil akhir atau hari qari'ah itu, Nu'man bin Sabit atau Imam Abi Hanifah yang disebut dengan Imam Hanafi, ya.
Imam Hanafi itu punya kakek namanya Az-Zud. Ya, ada yang mengatakan Az-Zawdi, ada yang mengatakan Az-Zud, kakeknya. Ini cerita dari Ibnu Hubairah. Waktu itu dia adalah penguasa di Irak. Di Irak itu ada seorang, ya, yang cerita ini Ibnu Hubairah. Ada seorang yang masih saudara dari Abu Hanifah. Saya lupa namanya kitabnya, kalau ditanya itu, kalau dicari ada lah ya. Tapi karena semuanya spontan. Tapi kalau segini, dia itu masih saudaranya Abu Hanifah. Karena apa? Nasab keempatnya itu ketemu kepada Az-Zud. Berarti masih paling tidak ponaan misanan. Panggil saja namanya Fulan. Ya, karena Az-Zud itu kakeknya siapa? Abu Hanifah. Dia menjadi tawanan perang waktu penaklukan Irak. Kemudian setelah dia dilepaskan, mendapat hidayah dari Allah, dia masuk Islam dan dia sangat bergaul dengan Sayyidina Ali. Maka Az-Zud, kakeknya Abu Hanifah itu sebelum wafat, dia mengatakan yang paling membanggakan dalam hidup saya ketika suatu saat Imam Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah menyebut saya dengan kata ya akhi, wahai saudara, itu diingat terus, seneng dia. Ya itu. Nah, di masjid Fulan ini yang cerita Ibnu Hubairah, penguasa Irak. Di masjid Irak itu ada seorang kiai menceritakan hisab sampai wong padha nangis kabeh. Hisab itu Masya Allah, Anda diteliti, wow, faman ya'mal misqala dzarratin khairai ya wa may ya'mal misqala dzarratin syarrai yara, akan dihisab. Si Fulan ini melihat orang di masjid nangis semua sampai berpikir seolah-olah Allah ini kok nggak punya rahmat ya. Ya. Karena muqnituna min rahmatillah, saking nangisnya membahas hisab itu seolah-olah itu tidak ada rahmatnya. Mereka putus asa dari rahmatnya Allah. Akhirnya si Fulan ini cerdas. Ketika sudah keluar dari masjid, kan wajahnya sedih kabeh mergo bar bahas hisab. Ngono ya. Nek film malam Jumat kok horor kan terus wedi kabeh ngene cocoke malam Jumat. Film horor kok malam Minggu lah kurang cocok ngene. Malam Jumat kan apa meneh Jumat kliwon kok Jumat lagi. Nah, keluar wajahnya sedih. Dia sengaja di depan masjid itu ada kambing ucul, wedhus ucul, dicekel, dipikul, ditegur sama orang-orang yang habis ngaji tentang hisab. Fulan, apa? Iku dudu wedhusmu. Biarin, biarin. Ya. Apa mbok apakno? Beleh ndak. Lah apa? Sate. Bagaimana nanti kalau kau ditanya oleh Allah dihisab? Loh, bar ngaji hisab iman ya. Dihisab oleh Allah bagaimana kau? Gampang, bilang saja ndak makan. Loh, kan kamu makan. Iya. Ditanya oleh Allah, saya bilang aja nggak makan. Selesai. Loh, ndak selesai. Kambing itu mas nanti akan dihidupkan lagi oleh Allah menjadi saksi. Dia ngomong apa? Ya syukur diuripno meneh. Tak weno karo wonge lah lepaskan hisabku. Enak tuh. Orang-orang pada mikir tertawa, kok iso kaya ngono gitu. Maksudnya gini. Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Az-Zurul Fatih itu disebutkan gini. Sayyidina Umar bin Khattab itu punya seorang budak jariyah namanya Zaidah. Siapa? Zaidah. Ketika dia berangkat ke pasar, dia melihat farisan jamilan, fakhiran, pemuda yang tampan gagah naik kuda. Nah, pemuda ini bilang apa? Mengatakan, "Atadrina Muhammadan?" Kau tahu Muhammad? Naik kuda dia tanya, "Mbak, dalam Atadrina Muhammadan, kau tahu Muhammad?" "Ya, saya tahu." "Ya, saya tahu." Ya. "Idza laqaiti faqulilah." Kalau kamu ketemu, sampaikan ya, "Inna ridwan khazinal jannah yukri'uka salam." Kalau ketemu sama Muhammad nanti, Nabi Muhammad sampaikan bahwa malaikat Ridwan penjaga surga menyampaikan salam kepadamu. Wa qala innallaha qassama al-jannata li ummatihi aslasan. Allah itu untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membagi masuk surga sepertiga-sepertiga. Wa sulusun yadkhulunal jannah bighairi hisab. Yang sepertiga masuk surga tanpa hisab. Alhamdulillah. Semoga-moga lah nggih. Amin ya rabbal. Mlebu surga tanpa hisab. Ya. Yang sepertiga apa katanya? Yuhasabuna hisaban yasira. Dihisab tapi hisab yang ringan. Dan sepertiga lagi dia dihisab dengan hisab yang berat, tetapi Rasulnya boleh memberi syafaat. Nabi Muhammad boleh memberikan syafaat. Kan aku mending ini terus esok yang gasap sandal. Ada hisab yang berat tapi
diberikan syafaat. Ini ya kelebihan dari fadail atau apa namanya syarafu ummatil Muhammadi, kebaikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok kita lanjutkan tentang apa? Wa tu'minu bil qadari khairihi wasyarrihi. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.